2017 sampai 2022 ini itu kan luar biasa dengan total anggaran yang dikorupsi ya, itu sekitar 29 triliun. Misalnya kalau data kita di instansi pemerintah kabupaten kota itu ada di sekitar 537 kabupaten kota. Itu hampir, jadi artinya hampir semua kabupaten kota itu terjadi korupsi. Itu prestasi Pak apa itu? Ini gimana sih bangsa kita ini? Sedang sakit. Makanya bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja ketika kita bicara tentang korupsi. Ternyata efeknya juga belum kerasa. Betul. Justru angka korupsinya semakin tinggi. Nah, sebenarnya apa yang salah dengan reformasi birokrasi kita? Atau sebenarnya reformasi birokrasi kita itu hanya jargon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rahman Hadori. Mudah-mudahan pemirsa dan pendengar podcast NU semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi kali ini kita akan berbincang, kita akan ngobrol, kita akan coba ikut serta membahas terkait dengan isu-isu nasional yang saat ini terjadi. Sudah hadir bersama saya salah satu aktivis NU yang saat ini mengabdikan dirinya untuk lembaga yang fokus di transparansi anggaran. Mas Badiul Hadi. Assalamualaikum Mas Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya jangan panggil Hadi. Assalamualaikum Mas Badiul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mas biasanya kalau Hadi nama di belakang itu bapaknya ya. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Maafkan saya Mas. Oh iya, siap. Mas Badiul. Mas Badiul ini saat ini menjabat sebagai manajer riset di Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Itu menjabat sejak tahun kapan Mas? Saya secara ini menjabatnya sejak tahun 2018. 2018. Oke Mas, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Oke. Fitra ini lembaga apa dan fokus kajiannya di mana? Ya. Sekretariat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Sekretariat Nasional Fitra itu berdiri secara umum Fitra itu berdiri 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Dan tanggal 11 Maret kemarin itu kita ulang tahun ke-23. Wah, udah lama ya. Udah lama. Nah, kami memang hadir sebagai bagian dari upaya melengkapi pengawalan isu reformasi di Indonesia. Jadi kami berproses ke sana mengawal isu-isu strategis reformasi yang sudah digaungkan sejak 98 itu. Nah, Fitra kemudian masuk spesifik pada isu tentang tata kelola anggaran, lebih spesifik lagi tentang bagaimana transparansi pengelolaan anggaran di Indonesia itu dilakukan mulai dari level pusat sampai di level desa. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Fitra, dan Fitra selama ini memang mengawal kerja-kerja itu. Siap. Mas Badiul, berarti tidak apa-apa ya, dan sangat pantas kalau kemudian pada perbincangan ini saya ingin mengajak Mas Badiul menatap isu-isu yang saat ini hangat diperbincangkan masyarakat. Dengan senang hati, Mas. Dengan senang hati. Nah, ini nih yang saya senang. Ya, pemirsa podcast NU, ini perlu saya sampaikan, saya perkenalkan Mas Badiul ini merupakan aktivis NU. Beliau juga memiliki pengalaman pengabdian di Lakpesdam PBNU. Juga di Lakpesdam di Jepara. Memang S1-nya dulu beliau di Unisnu Jepara ya, betul ya Mas ya? Betul. Tapi S2-nya sedang berproses ya? Iya, betul. Di luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Dalam negeri, oke. Mas Badiul ini senior saya di NU. Tentu kalau bicara soal riset, kemudian soal isu-isu terkini, soal transparansi anggaran, soal korupsi ini, insya Allah beliau menguasai karena jabatannya sekarang manajer riset di Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Yeah. Nah, langsung saja pemirsa, belakangan kita dihebohkan dengan kasus penganiayaan oleh seorang anak pejabat kepada anak di bawah umur, yang ternyata kemudian kasus ini merembet terhadap orang tuanya yang secara kebetulan menjabat sebagai Dirjen Pajak ya. Dan setelah ditelusuri oleh berbagai pihak termasuk di dalamnya lembaga pemerintah, KPK dan lain-lain, PPATK dan lain-lain, memang ada dugaan terjadinya korupsi begitu ya. Saya ingin memotret begini,
Mas Bediul, kita ini kan sudah masuk di era reformasi ya. Betul. Tapi kenyataannya bahwa kasus korupsi di Indonesia itu masih terus terjadi. Bahkan berdasarkan yang kita lihat, setiap 1 bulan atau 2 pekan itu isu-isu soal dugaan korupsi baik di daerah maupun di pusat itu selalu menghiasi layar televisi masyarakat. Betul. Nah, kalau Fitra sendiri melihat soal isu ini bagaimana? Ya, bicara tentang kasus yang lagi hot ya di tengah masyarakat, diperbincangkan publik ini memang bagian dari upaya salah satu juga yang dikawal oleh Seknas Fitra ya dalam kasus ini, bagaimana kemudian memastikan aktivitas pemberantasan dan penindakan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang itu berjalan secara baik. Nah, kalau kita melihat misalnya di konvensi PBB 1995 itu setidaknya ada 17 ya kejahatan serius yang yang dipilah oleh PBB. Nah, nomor 1 itu tindak pidana pencucian uang. Oh, pencucian uang itu nomor 1 ya? Nomor 1, kedua korupsi, dan yang ketiga itu penyelundupan. Penyelundupan. Ya, yang pertama tuh pencucian uang, yang kedua korupsi, yang ketiga penyelundupan. Betul. Itu di antara 17 itu. Di antara 17 itu. Nah, hari ini isu yang sedang kita bicarakan ini masuk di 2 topik besarnya, yaitu tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Ya, nah, mungkin ini Mas, ini kan masyarakat NU juga masih ada yang awam. Mungkin bisa disampaikan nggak bedanya korupsi dengan pencucian uang? Ya, kalau di mekanisme di undang-undang itu kan sudah jelas ya, misalnya tentang tindak pidana pencucian uang itu kan lebih pada konteks bagaimana kemudian orang atau individu melakukan pengalihan atau penyembunyian harta kekayaannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Secara prinsip di situ. Nah, kemudian kalau korupsi kan memang tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang mengambil hak atau uang dari negara dalam posisi ini misalnya kayak gitu. Nah, itu korupsi secara prinsip di situ kan kayak gitu. Jadi memang ada perbedaan dan undang-undangnya kan juga beda memang. Ada undang-undang khusus tentang TPPU, ada undang-undang khusus tentang korupsi kan kayak gitu kan misalnya kayak gitu. Nah, itu memang dua kejahatan yang berbeda. 2 kejahatan yang berbeda ya, tapi sama intinya maling-maling juga. Iya, intinya maling-maling juga kan kayak gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi penting ya untuk dipahami kita bersama kan kayak gitu. Nah, masyarakat bisa membaca di undang-undang secara konkret ya, pemahaman secara detailnya ya, itu seperti apa kan kayak gitu. Nah, itu yang saya kira juga menjadi konsen kita bagaimana kemudian hari ini mencoba mengawal isu ini secara lebih serius gitu loh, bahwa kalau kita lihat misalnya memang kasus ini kan luar biasa sekali menyita energi masyarakat ya. Masyarakat semuanya berkonsentrasi ke sana, bermula dari kekerasan fisik sampai kemudian merembet kemana-mana dan ini merepotkan negara akhirnya. Merepotkan negara. Kan kayak gitu kan. Nah, itu yang saya kira memang menjadi persoalannya di situ. Akhirnya negara itu malah sibuk ngurusin mereka sendiri. Betul, karena banyaknya pegawainya yang bermasalah kan kayak gitu kan. Apalagi kalau kita lihat misalnya kami beberapa waktu yang lalu memang merilis data tentang bagaimana posisi pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan misalnya, terutama di Dirjen Pajak kan kayak gitu. Nah, kita coba mengungkap data, ternyata kita menemukan sekitar 39 pejabat eselon 1 dan eselon 2 itu yang misalnya memiliki rangkap jabatan. 39 pejabat eselon 1, eselon 2 rangkap jabatan. Iya, betul. Dan itu di luar lembaga Kementerian Keuangan atau sama-sama pemerintah? Di BUMN. Di BUMN. Di BUMN. Nah, itu yang saya kira juga menjadi konsen kita bagaimana kemudian melihat ya konflik kepentingan yang terjadi ketika seorang pejabat negara itu memiliki jabatan lain yang juga secara prinsip duitnya sebagian besar juga bersumber dari APBN. APBN. Kan BUMN itu. Dan itu tidak boleh kan ya? Ya, secara mekanisme
di Undang-Undang BUMN memang dilarang, tetapi memang ini jadi apa ya, anomali memang. Aturan kita itu banyak anomalinya. Misalnya di peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai itu misalnya memang tidak dipersoalkan orang rangkap jabatan yang baru ya, yang 2021 itu, revisi 2021 itu. Tetapi di periode awal sekitar tahun 1980-an di peraturan pemerintah 30 itu memang dilarang secara tegas pejabat itu rangkap jabatan. Nah, di peraturan yang baru setelah reformasi ini malah justru dibuka keran agar pejabat ini kemudian rangkap jabatan. Melalui apa itu? Peraturan pemerintah juga? Iya, peraturan pemerintah juga tahun 94 tahun 2021 misalnya kayak gitu. Nah, itu yang jadi anomali ya sebenarnya kayak gitu itu. Nah, isu ini yang saya kira hari ini juga sedang santer sampai kemudian untuk memetakan konflik kepentingan yang terjadi di dalam diri pejabat-pejabat itu, kemudian PPATK juga melakukan upaya penelusuran ya, transaksi-transaksi keuangan yang mereka miliki kan kayak gitu, dan itu kan terungkap juga kan akhirnya banyak sekali transaksi-transaksi mencurigakan. Ya, transaksi yang mencurigakan. Ya, transaksi-transaksi yang mencurigakan yang diduga itu bagian dari tindak pidana pencucian uang. Nah, yang nanti muaranya juga akan ke korupsinya kan kayak gitu kan. Nah, itu kita lihat kan di banyak media itu sudah diungkapkan kayak gitu, sampai 40 rekening diblokir misalnya ya, yang punyanya RAT misalnya kayak gitu. Ini kan fenomena yang luar biasa sebenarnya, dan saya kira memang ini ada persoalan serius di dalam diri pemerintah sendiri ya, di dalam diri pemerintah sendiri sehingga kasus ini terjadi. Kalau menurut Mas Badiul sendiri, kenapa ini masih bisa terjadi? Kenapa masalah korupsi ini kok sulit ditekan gitu oleh pemerintah sendiri? Ya itu kan karena persoalan komitmen sebenarnya. Komitmen ya, persoalan komitmen ya. Karena konstruksi hukumnya, regulasi semuanya sudah ada nih, ya kan. Bahkan undang-undang kita itu dinyatakan secara jelas undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bukan pencegahan tapi pemberantasan. Itu secara ini kan sudah jelas gitu. Ya, bagaimana kemudian komitmen ini, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana komitmen ini itu diseriusi oleh pemerintah, kan gitu kan, diseriusi oleh pemerintah. Bahkan kalau kita lihat ya, indeks persepsi korupsi kita ini kan turun kan kayak gitu. Misalnya kita dari 38 ke 34, ya, kayak gitu. 4 poin turun ya. Ya, artinya posisi Indonesia itu sekarang 5 besar di Asia. Korupsinya. Nah, di bawah Singapura jauh sekali. Itu kan, prestasi Pak apa itu? Itu prestasi yang tidak boleh dimiliki. Iya, harusnya tidak terjadi kalau komitmennya baik. Tetapi karena komitmennya tidak baik, maka indeks persepsi korupsi itu menjadi indikator sejauh mana negara itu betul-betul serius gitu, dalam pemberantasan korupsi kan gitu. Nah, ketika itu angkanya turun berarti kan dipertanyakan masyarakat. Berarti kan banyak kejadian banyak hal yang tidak tuntas. Di dalam. Nah, Mas Badiul, tapi kan ini kita kembali ke konteks kaitannya dengan pejabat tadi ya, pejabat Dirjen Pajak. Pejabat Dirjen Pajak itu kan sebenarnya kalaupun kita tidak melihat kasus kekerasan ini, kan memang sebelumnya masyarakat juga mungkin Fitra juga sering menyorot ya bahwa pejabat pajak ini secara input gaji itu kan lebih besar. Nah, betul. Yang begitu-begitu apakah menjadi perhatian dari Fitra juga, atau gimana Fitra melihat ketika para pejabat itu memiliki gaji yang sangat fantastis gitu? Ya, saya kira ketika kita bicara tentang gaji ya, memang kan pemerintah itu pasti pakai mekanisme aturan namanya. Betul. Mekanisme aturan. Nah, di peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015 itu tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Dirjen Pajak itu memang luar biasa bombastis ya. Bombastis. Gitu. Secara gaji sebenarnya kan kalau PNS ya atau ASN itu kan sama saja semuanya. Sama saja. Standar lah ya. Ada gaji pokok dan lain-lain ya. Gaji pokoknya kan standar ya, tinggal golongannya saja kan. Nah, paling tinggi kan kalau misalnya di peraturan pemerintah itu kan
sekitar 6 juta lah gaji 6 pokok. juta, betul, Ya, betul. gaji pokoknya. Tetapi tunjangannya ini yang luar biasa dahsyat kan kayak gitu kan. Nah, misalnya di Dirjen Pajak itu tunkin atau tunjangan kinerja mereka itu tergantung serap pendapatan, ya, pendapatan pajak negara. Target gitu ya? Target pendapatan pajak negara. Kalau target pendapatan pajak negara itu sampai 100%, maka 90%, jangan 90%. tidak 100 tapi 95% itu ke atas itu, maka tunkinnya 100%. Kalau misalnya posisinya eselon 3 itu rata-rata sekitar angka 46 juta per bulan yang didapat. Itu yang ini ya sah ya, Sah. tidak melanggar undang-undang ya. Artinya kalau gaji tunkinnya misalnya dengan posisi hari ini target pendapatan pajak itu kan lebih dari 100%. Nah, artinya tunkinnya ini akan full didapatkan kan ya. Nah, eselon 3 selevel RAT itu ya berarti 46 dengan sekitar 5 jutaan gaji, 4 juta gaji sekitar ya 50 juta lah per bulan dapatnya. Kalau kemudian dikalikan 1 tahun itu kan berapa? Artinya dia butuh 98 bulan tahun untuk mendapatkan gaji dengan kekayaan yang dilaporkan di LHKPN 56 miliar itu. Iya. Itu luar biasa banget ya. Nah, saya pengen kembali ke 39 pejabat yang diungkap sama Mas Badiul tadi. 39 pejabat Kementerian Keuangan, betul ya? Iya, eselon 1 dan eselon 2 yang diduga melakukan melakukan rangkap jabatan. Bukan diduga, memang rangkap jabatan. Memang rangkap jabatan ya. Tapi mungkin Fitra sendiri punya data tersendiri nggak terkait dengan pejabat-pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau mendekati kepada muara pencucian uang. Mungkin ada data tersendiri yang dilakukan hasil riset. Ya, kalau kami kan memang melakukan penelusuran ya, penelusuran terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, misalnya tentang pejabat-pejabat yang ada itu seperti apa posisinya, misalnya kayak gitu, seperti apa harta kekayaannya kan kayak gitu kan. Nah, itu memang kita melakukan istilah kami itu melakukan tracking terhadap posisi mereka, mulai posisi jabatan mereka sampai kemudian level pada harta kekayaan mereka, misalnya terutama yang secara formal dan itu bisa diakses oleh publik, kayak gitu. Misalnya tadi LHKPN kayak gitu, LHKPN itu kan bisa diakses oleh publik. Nah, kita bisa tracking di situ melihat sejauh mana LHKPN itu disampaikan, misalnya kayak gitu. Terus kemudian kita juga melihat apakah mereka juga menerima penghasilan dari posisi dia sebagai komisaris atau direksi di BUMN, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita juga tracking kayak gitu untuk memastikan bahwa tidak terjadi konflik kepentingan, untuk memastikan bahwa tidak ada upaya TPPU atau korupsi dari proses-proses itu. Nah, artinya kalau dengan posisi hari ini misalnya dengan kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat itu memang di luar nalar kan kayak gitu kan, di luar nalar karena gaji pokok dan tunkinnya itu sangat jelas bisa dihitung oleh masyarakat kan kayak gitu. Pertanyaannya kemudian kan begini, loh kan duitnya diputar kan kayak gitu kan, diputar digunakan untuk bisnis, untuk macam-macam kan kayak gitulah. Nah, entitas misalnya ketika dijadikan digunakan untuk usaha bisnis misalnya kan juga ada laporan, misalnya dibikin perusahaan. Nah, perusahaan itu kan pasti juga ada laporan keuangannya. Kita juga bisa bisa tracking ke sana berapa sih sebenarnya penghasilan pendapatan perusahaan yang dia kembangkan dari gaji itu misalnya kayak gitu. Nah, tahapan-tahapan itu Mas Rahman yang kita lakukan sehingga kita bisa melihat secara lebih komprehensif ya setiap persoalan di negara ini terutama terkait dengan isu korupsi maupun tindak pidana pencucian uang itu sendiri kan kayak gitu. Oke, Mas Badiul, ketika misalnya Fitra melakukan analisis kemudian tracking, kira-kira temuan kuncinya apa saja tuh, Mas? Ya tadi misalnya kita bisa melihat kayak kemarin ya ketika kita tracking awalnya kita juga cuman mencurigai ya, menduga orang-orang ini tidak sumber kekayaannya tidak hanya dari pejabat posisi dia sebagai pejabat negara misalnya kayak gitu. Nah,
kecurigaan itu berangkat dari kecurigaan itu kemudian kita melakukan upaya penelusuran tadi. Oh ternyata memang ditemukan si A ini jadi komisaris di BUMN A kayak gitu kan. Nah si B jadi direksi di BUMN A misalnya atau C kayak gitu. Nah itu akhirnya kita bisa melihat gitu loh bahwa ada pola-pola yang sedang dikembangkan dan kok banyak sekali kan kayak gitu kan pertanyaannya, kok dalam satu direktorat jenderal di kementerian kok banyak sekali yang jadi komisaris dan direksi di BUMN. Ada apa ini kan kayak gitu. Nah ini kan kemudian berkembang lagi nih isunya kan kayak gitu. Ada apa sih sebenarnya kan kayak gitu. Kemudian di tengah publik, di tengah masyarakat kita muncul isu soal sindikat atau jaringan kayak gitulah ya kemana-mana akhirnya. Dan ini memang akhirnya kemudian motor kenceng kan kayak gitu. Dan kasus ini kemudian bergulir secara luar biasa dan syukurnya literasi masyarakat kita itu juga sudah mulai membaik kan kayak sudah mulai membaik, terutama literasi soal korupsi itu ya. Iya, jadi masyarakat kemudian juga melakukan tracking dengan sendiri ya, dengan mandiri ya. Mereka mencoba cari informasi ya, terutama yang ahli-ahli IT itu kan mereka bisa melakukan itu, melacak itu secara digital. Nah, literasi yang baik ini yang kemudian juga memperkuat kontrol masyarakat, kontrol sosial kontrol sosial masyarakat terhadap kasus ini kan akhirnya kasus ini tidak berhenti begitu saja terlepas dari proses hukumnya ya tadi misalnya kayak gitu, tetapi kasus yang lebih besar dari itu misalnya soal tadi korupsi, tindak pidana pencucian uang itu justru semakin kencang kan kayak gitu kan. Iya, tapi saya pengen kembali bertanya secara lebih rinci nih. Soal isu korupsi, Fitra sendiri sudah melakukan penelitian secara khusus atau di penelitiannya digabungkan dengan isu-isu yang lain secara umum? Ya, kalau terkait dengan korupsi kita memang biasanya juga akan melakukan penelitian secara khusus karena memang itu kan bagian dari memastikan akuntabilitas dan itu terjadi. Ini kayaknya kuncinya dari obrolan ini. Mungkin bisa disampaikan Mas secara presentasi mungkin kayak gimana hasil penelitiannya? Ya, misalnya kan kita bisa lihat nih ya hasil tracking kita terhadap informasi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga negara misalnya, kita bisa lihat data yang kita punya misalnya di Indonesia ini kan banyak sekali kasus tren misalnya kasus korupsi ya, penanganan kasus korupsi di Indonesia itu kan trennya memang naik ya. Naik. Ya, korupsinya naik. Kasus korupsinya naik. Iya. Itu tahun kapan ke kapan itu? Misalnya dari 2017 sampai 2022 ini itu kan luar biasa dengan total anggaran yang dikorupsi ya, itu sekitar 29 triliun. 29 triliun dikorupsi? Iya. Wadah. Itu kalau misalkan uangnya ada, wah itu sejahtera masyarakat teman. Ya, itu data yang kita coba kolaborasikan dari berbagai macam sumber ya kita olah kemudian kita coba kumpulkan. Nah kita menemukan angka itu 29,4 triliun yang dikorupsi dari tahun 2017 sampai 2021. Itu oleh pejabat negara atau swasta? Dengan berbagai macam. Berbagai macam. Nah, tapi kebanyakan pejabat negara ya? Ya, nah itu misalnya di tahun kalau kita lihat kasus misalnya ya, kasus korupsi di Indonesia dari 2024 sampai Oktober 2022 itu ada 1.310 kasus korupsi yang ditangani KPK. 1.310 kasus. 10 kasus. Ya. Itu tahun 2003 aja. Bukan, itu dari 2004 sampai Oktober 2022. Oh, 2004 sampai 2022. Itu yang ditangani KPK misalnya kan kayak gitu kan. Itu dengan berbagai macam varian gitu loh. Nah, lokasi korupsinya itu juga macam-macam. Misalnya kalau data kita di instansi pemerintah kabupaten kota itu ada di sekitar 537 kabupaten kota. Itu jadi artinya hampir semua kabupaten kota itu terjadi korupsi. Terjadi korupsi. Kayak gitu kan. Kemudian di kementerian lembaga itu 406 kasus di kementerian lembaga itu dari 2024 sampai 2022 ini. Betul. Nah, itu kemudian di pemerintah provinsi itu ada 160 kasus. 160 kasus. Artinya rata-rata hampir semua provinsi itu bermasalah dengan korupsi. Wah. Semua kabupaten kota itu bermasalah dengan korupsi. Ini gimana sih bangsa kita ini? Sedang sakit. Makanya bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja ketika kita bicara tentang korupsi. Sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ini angkanya tinggi juga ya? Sangat tinggi. Nah, makanya tadi efeknya kan ke
ke perspektif ya, indeks perspektif korupsinya turun kan kayak gitu. Itu sudah dibuktikan sama KPK yang data tadi Iya ya. betul. Itu justru memang sumber dari data mereka. Ya artinya bukan dugaan kan? Bukan. Lumayan. Tapi ini Mas, kalau yang sekarang ramai kan pernyataannya Prof Mahfud ya, kaitannya dengan 300 triliun. Ya. Yang soal pencucian uang maupun dugaan korupsi itu. Mm-mm. Kalau Fitra sendiri gimana? Mungkin punya pandangan lain kaitannya dengan data yang disampaikan Prof Mahfud ini? Ya memang ini memang menjadi beda ya. Kalau data PPATK itu memang data yang khusus ya. Jadi kita juga ngaksesnya juga tidak gampang. Publik ngakses data yang dikeluarkan terutama hasil analisis PPATK itu memang bukan perkara gampang, karena memang biasanya PPATK itu bekerja kan selain memang inisiatif mereka sendiri, itu juga permintaan. Misalnya Kementerian Keuangan minta agar PPATK menelisik beberapa transaksi yang dimiliki oleh pegawainya. Nah, itu kemudian di inspektorat misalnya ya, itu kemudian mereka akan bekerja di situ. Ada juga yang inisiatif mereka sendiri sih ada misalnya kayak gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya tidak kaget juga ya ketika misalnya Pak Mahfud mengungkap data itu ya, menurut saya bisa jadi lebih dari itu sebenarnya. Bisa jadi lebih. Ya, misalnya dengan kalau kita lihat saja misalnya ya ke data yang dirilis oleh PPATK misalnya, itu kan jutaan transaksi yang maksudnya yang masuk di PPATK ya kayak gitu. Nah, itu yang kemudian digarap oleh PPATK misalnya Januari sampai Juli 2022 saja laporan yang diterima oleh PPATK itu ada 15 juta. 15 juta. Iya, 15 juta ya, bayangin ya. Kasusnya memang angkanya memang kalau kita lihat ya, laporan PPATK itu dahsyat memang. Laporan yang disampaikan ke PPATK terkait dugaan tadi termasuk transaksi yang mencurigakan itu memang banyak sekali. Dengan berbagai macam varian lah. Kan PPATK itu kan punya beberapa istilah di dalam kerja mereka ya. Misalnya ada TKL, ada TKT, ada TKL. Apa itu TKL? Misalnya transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kayak gitulah. Makanya kemudian di dalamnya juga ada sampai membongkar tentang anggaran untuk teroris dan macam-macam itu kan terbongkar semua ya. Nah, PPATK memang punya kewenangan ke sana sehingga kemudian mereka bisa melakukan tracking itu. Bahkan kalau kita lihat di laporan terbaru yang dirilis oleh PPATK misalnya 2003 sampai dengan Juli 2022 itu ada 255 juta laporan yang diterima sejak pemberlakuan undang-undang TPPU. 255 juta laporan. Juta laporan. Itu kayak apa kan, kerjanya kayak apa kan kayak gitu. Saya pengen tepuk jita gitu. Nah, kerja-kerja itu yang saya kira memang berat. Nah, ketika kemudian PPATK ya, cuman kan problemnya kan begini, Mas. Ketika PPATK sudah melakukan itu misalnya, kita ambil contoh kasus yang sederhana saja tentang kasus di Dirjen Pajak misalnya kayak gitu kan. Nah, kemarin kan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK itu sudah dilakukan dan sudah dilaporkan. Betul. Ya kan, dilaporkan ke kementerian terkait, kemudian ke KPK, tetapi tindak lanjutnya kan seperti apa? Problemnya kan di situ kan ya gitu. Di tengah banyaknya laporan yang diterima PPATK kemudian menggarap itu dengan merekomendasikan, mendorong ya. Nah, melakukan analisis kemudian merekomendasikan untuk ditangani. Nah, kita kan tahu kan kayak gitu kan. Ketika kasus ini mencuat baru kemudian pada sibuk klarifikasi kan. Bahwa ini kasusnya sudah ditangani ABCDF kan kayak gitu. Nah, awal-awal isunya ini sudah dilaporkan sejak tahun 2013 kan kayak gitu. Tapi nggak ada respon. Tindak lanjutnya. Bahkan khusus yang terkait dengan RAT sendiri itu kan sudah dilaporkan sejak beberapa tahun yang lalu kan kayak gitu. Baru kemarin konfirmasi, klarifikasi sebenarnya sudah direspon oleh internal tahun 2019 pernah di tracking, tapi berikutnya seperti apa kan gitu. Nah, mekanisme ini yang saya kira memang menjadi tantangan serius gitu loh di dalam konteks pemberantasan korupsi kan kayak gitu kan. Oke, Mas, saya pengen nanya lebih lanjut ini terkait dengan data yang diungkap tadi sama Mas Badiul.
kasus korupsi dari tahun 2003 sampai dengan 2022 ya, itu kan naik. Bisa nggak disebutkan tahun kapan yang paling tinggi angka korupsinya? Ya, misalnya kalau tren penindakan kasus potensi kerugian negara istilahnya Iya, akibat betul. korupsi itu data yang kami hasil kita olah ya misalnya tahun 2017 itu ada 576 kasus. Nah, yang itu paling tinggi. Kemudian Paling tinggi ya? kemudian turun di tahun 2018 itu 454 kasus, terus kemudian di tahun 2019 itu turun 271 kasus, terus kemudian di 2020 naik menjadi 444 kasus, kemudian di tahun 2021 itu naik lagi menjadi 533 kasus. Gitu. Nah itu yang trennya kayak begitu. Jadi ya memang pasang surut ya. Penindakan artinya ini kan potret bagaimana penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia itu memang pasang surut. Melemah bahkan. Makan Tapi bisa dikatakan melemah nggak nih? Ya bisa saja. Bisa saja. Nah, indikatornya apa? Ya tadi indeks persepsi korupsi kita. Ya, Itu yang turun 4 paling poin itu ya. karena itu wajah Indonesia itu dilihat di situ. Itu kan survei yang dilakukan lebih dari 100 negara tuh. Artinya potret Indonesia itu ya di situ itu wajah Indonesia, korupsi Indonesia itu ya kayak begitu itu gitu loh. Ini internasional, dunia kan. Oke Mas, tapi ini juga mungkin penting juga untuk disampaikan. Rata-rata pelaku tindak pidana korupsi itu hasil penelitian Fitra menunjukkan ke arah mana nih? Ke arah ASN atau non ASN atau pejabat biasa lah, atau mungkin ada temuan yang bisa diuraikan? Ya, mayoritas memang ASN pegawai negara karena yang punya kesempatan, punya kewenangan kan di situ, terutama dari sekian pos belanja negara itu paling banyak kan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa paling banyak itu. Paling banyak itu kan kayak gitu. Artinya nah orang-orang yang bersinggungan di situ itu, nah itu kemudian menjadi ekosistem korupsi. Ya, kalau kasus korupsi di pajak berapa persen? Ada temuannya nggak dari Fitra? Secara spesifik kami belum men-tracking ya angkanya, tetapi secara umum bahwa korupsi itu memang dilakukan oleh ASN kan kayak gitu. Makanya kita juga lihat meskipun ada partner misalnya rekanan gitu juga ada kan gitu, tapi kan tidak begitu banyak kan kayak gitu kan. Karena memang tidak semua korupsi itu berhubungan dengan rekanan, tetapi khusus untuk pengadaan barang dan jasa saja yang kemudian itu biasanya berhubungan dengan rekanan kan kayak gitu. Tetapi beberapa pos anggaran itu kan memang tidak berhubungan dengan rekanan secara langsung kayak gitu. Nah itu yang kemudian memang menjadi pintu masuk orang-orang ini melakukan oknum-oknum ini kemudian mengambil uang negara melalui mekanisme di sana. Oke. Mas Badiul, ini perbincangan kita sangat seru banget ya karena soal hukum dan soal fakta yang terjadi di kita ya di Indonesia. Nah, tapi saya lebih pengen, tadi kan sudah banyak soal data, kemudian soal tren, kemudian soal fenomena yang terjadi di pemerintahan kita di Indonesia dan masyarakat. Saya pengen nanya ke hal lain sebenarnya. Yeah. Dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan agar paling tidak kasus korupsi di Indonesia tuh ternekan gitu, turun gitu? Menurut kajian Fitra bagaimana itu? Ya, kalau misalnya kita melihat problem korupsi di Indonesia ini sebenarnya banyak Mas, faktornya banyak ya yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi itu semakin tidak terkontrol ya, semakin tidak karu-karuan. Yang pertama misalnya terkait masih tidak optimalnya kalau kita lihat ya misalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Gimana tuh maksudnya? Misalnya antara KPK dengan kepolisian dengan kejaksaan, kadang tuh kan mereka tidak berkoordinasi kan kayak gitu kan. Mereka jalan sendiri-sendiri. Kalau mereka menangani kasus A ya udah, ini kasus yang saya tangani ya udah jalan aja sendiri. Kadang ego sektoral itu menurut kajian kita masih cukup kuat ya, sehingga koordinasinya tidak begitu baik. Nah ini yang kemudian membuat saling
tidak maksimal di dalam konteks pemberantasan korupsi kan kayak gitu. Nah kemudian misalnya juga kita juga tahu ya, saya kira publik masyarakat juga tahu bagaimana kemudian penyelewengan dalam penegakan hukum itu kan juga terjadi. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap hukuman para koruptor, ternyata tidak kan kayak gitu kan, misalnya kayak gitulah. Itu kan banyak sekali kasus-kasus semacam itu di persidangan kayak gitu. Kemudian kita juga melihat ketika kita narik ke lebih dalam, misalnya kerja-kerja lembaga-lembaga pengawasan di internal kementerian lembaga pemerintah daerah itu juga tidak berjalan secara efektif gitu loh. Misalnya inspektorat seperti apa sih kerjanya selama ini? Kok banyak sekali ASN atau PNS kita itu yang bermasalah dan menjadi pelaku korupsi gitu loh. Betul. Nah itu kan mekanisme di internal itu sebenarnya seperti apa sih? Atau justru itu bagian dari kerja-kerja bersama kan kayak gitu kan, korupsi secara jamaah. Jangan-jangan itu justru menjadi kerja bersama di dalam kan kayak gitu. Karena setiap kasus korupsi yang diungkap oleh KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya itu pasti tidak berdiri sendiri. Bahkan oknumnya itu pasti tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Pasti nanti akan narik ke atasannya kemana kan kayak gitu. Nah itu saya kira menjadi penting untuk dilihat kan. Karena dampak dari korupsi ini kan luar biasa sekali ya, kalau kita bisa lihat ya, selain tadi soal citra negara kan kayak gitu kan di mata dunia, dan kemudian kerugian negara itu sendiri karena duitnya dikorupsi, kemudian dampak ke masyarakatnya kan kayak gitu. Nah, ketika misalnya contoh saja, ketika indeks persepsi korupsi kita itu turun, maka ini akan berdampak pada investasi di Indonesia. Investasi. Karena orang mau berinvestasi, waduh korupsinya tinggi sekali di sana, males saya jadi kayak gitu kan. Nah, sama halnya ketika kemudian korupsi ini sangat tinggi kasusnya, uang negara banyak dikorupsi. Contoh kasus saja misalnya ketika beberapa tahun kemarin, misalnya ketika pandemi, bantuan sosial dikorupsi. Dampaknya kemana? Ya ke kemiskinan masyarakat kan kayak gitu. Hal-hal semacam itu. Nah itu yang sebenarnya menjadi keprihatinan kita. Mandek kesejahteraan masyarakatnya ya. Jadi kemiskinan itu akan sangat susah dikurangi, diturunkan angkanya, karena memang tadi anggaran yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan itu dikorupsi gitu loh. Jadi Fitra punya solusi apa nih biar pemerintah ini paling tidak bisa, atau pejabat tidak korupsi itu gimana? Ya memang kan ini kembali gini Mas, kembali ke soal integritas. Integritas. Ya integritas masing-masing orang ya, masing-masing orang. Itu yang pertama. Bagaimana kemudian reformasi birokrasi yang hari ini sedang digaungkan begitu dahsyat oleh pemerintah, ternyata efeknya juga belum kerasa. Betul. Justru angka korupsinya semakin tinggi. Nah, sebenarnya apa yang salah dengan reformasi birokrasi kita? Atau sebenarnya reformasi birokrasi kita itu hanya jargon, kan kayak gitu kan. Iya, dan bicara soal reformasi birokrasi, Mas. Sebenarnya kan kita ini sudah sangat sistemnya kayaknya sudah tersedia ya. Kayak misalkan sekarang tuh ya e-budgeting, kemudian pajak juga sekarang semuanya digitalisasi. Itu kan sebenarnya kalau misalkan diimplementasikan dengan baik, kayaknya itu bisa memperkecil tindak pidana korupsi ya, atau kasus-kasus dugaan korupsi itu paling tidak itu bisa diminimalisir ya. Gimana kalau pandangan Mas Mbak Digol? Ya, justru memang era digital ini justru menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri ya? Iya, tantangan tersendiri bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kan, gimana tuh maksudnya tantangan? Karena instrumen hukumnya kan harus disesuaikan juga. Betul. Ya kan, misalnya ketika kita pakai e-katalog, pakai e-budgeting dan macam-macam itu kan pemahaman aparat penegak hukum kan juga harus clear tentang ini, terutama penguasaan terhadap teknologi kan juga harus baik. Betul. Kalau masih konvensional kan kacau nih kan kayak gitu. Misalnya era digitalisasinya udah kenceng sekali nih ya, didorong misalnya orang semuanya transaksi melalui e-katalog untuk mendapatkan proyek dari negara misalnya kayak gitu. Tetapi satu sisi instrumen pengawasannya
masih manual kan kacau kayak gitu kan kayak gitu kan. Nah, itu tidak berimbang kan misalnya kayak gitu. Artinya digitalisasi ini harus secara utuh di semua instrumen itu harus termasuk instrumen pencegahan pencegahan dan penindakan pemberantasan korupsi ini juga harus mengikuti perkembangan kan gitu. Tidak bisa tidak kan kayak gitu. Nah, itu yang saya kira juga menjadi sangat penting meskipun misalnya kalau kita lihat beberapa lembaga penegak hukum itu sudah mulai berusaha menyesuaikan dengan itu. Kita lihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK untuk merespon kasus-kasus yang berbasis digital ya, korupsi digital kayak di era digital ini misalnya kayak gitu. Nah, di satu sisi Mas, kita juga tahu ya bahwa ada problem yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana mengintegrasikan sistem pengawasan. Mengintegrasikan sistem pengawasan. Ya, pengawasan baik mulai dari bawah, dari desa misalnya sampai di level pusat itu mau seperti apa. Itu belum clear sampai sekarang ya? Belum clear. Misalnya itu skala nasionalnya. Atau di masing-masing lembaga itu, kementerian lembaga itu seperti apa, di pusat misalnya ya. Itu seperti apa mekanisme integrasi sistem pengawasannya itu seperti apa sih kan kayak gitu. Apakah misalnya sistem yang dimiliki oleh kementerian lembaga itu terkoneksi secara langsung dengan KPK, dengan kepolisian, dengan ini ataukah tidak misalnya. Mekanisme lapor masyarakat ya, laporan masyarakat yang ke Kementerian KL, ke kementerian lembaga itu apakah juga terkoneksi dengan sistem yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum misalnya. Nah, sehingga ketika kemudian ada kasus itu akan cepat tertangani kan kayak gitu. Nah, problemnya kan hal-hal semacam itu masih menjadi tantangan tersendiri di sini. Makanya kita selalu mendorong agar bagaimana kemudian pemerintah, sebenarnya problemnya kan masih problem soal koordinasi ya Mas ya. Problemnya soal koordinasi. Ya, koordinasi misalnya itu salah satu isu krusialnya ya sampai hari ini karena ego sektoralnya masih sangat tinggi. Antara KL ya. Nah, antara pemerintah. Contoh kasus yang paling sederhana saja lah ya, yang terdekat kemarin misalnya, ketika tiba-tiba Pak Mahfud mengungkap data ada transaksi mencurigakan 300 triliun. Nah, ternyata Menkyu katanya nggak tahu tentang itu, kacau kan kayak gitu kan, nah, ya kan. Nah, ini artinya apa sih sebenarnya yang terjadi kan kayak gitu loh. Nah, kita kan dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara kan clear ya bahwa ini ada problem koordinasi kan gitu. Terlepas dari misalnya nanti publik kemudian melihatnya ke isu politik itu berbeda lagi, tetapi kami dengan konsen isu tata kelola anggaran itu kami melihat ada problem kok seolah-olah nggak ada koordinasi gitu. Iya. Ya kan. Seolah-olah nggak ada koordinasi sehingga saling serang akhirnya kan, baru kemudian setelah konpres seolah-olah menyelesaikan semuanya kan kayak gitu kan. Ini kan bermasalah juga kan kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itu. Kemudian bagaimana kemarin ya kita juga sempat lihat KPK dengan Kementerian Keuangan bagaimana kan merespon hasil analisisnya PPATK kan kayak gitu. Seolah masa sih kayak gitu kan. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan serius bahwa ya kita memang harus pemerintah dalam posisi ini harus sektoral itu harus menurunkan egonya agar kemudian ada koordinasi yang baik, koordinasi yang baik terutama di dalam pemberantasan korupsi. Oke. Nah, tadi kan bicara soal sistem reformasi birokrasi yang kemudian menjadi solusi dari ini boleh diminum ya? Boleh. Capek ya kita sambil ngeteh dulu ya. Iya, siap. Kita ngomongin bangsa sampai 2 jam, 3 jam, minum aja belum ini gimana ini? Betul. Saking seriusnya. Iya, Mas Badiul. Tapi kan bicara soal reformasi birokrasi yang tadi disebutkan, soal sistem e-katalog, kemudian e-budgeting itu ternyata juga punya tantangan tersendiri ya. Betul. Mungkin ada nggak cara lain agar kemudian reformasi birokrasi ini juga benar-benar terlaksana dengan baik yang kemudian berdampak pada menurunnya angka korupsi di Indonesia? Saya kira memang terlepas dari tadi persoalan di internal pemerintah ya yang masih kayak begitu. Nah, peran publik ini yang saya kira akan menjadi sangat krusial ya. Iya, peran masyarakat ya. Peran masyarakat ini menjadi sangat krusial untuk mengawal bagaimana pengelolaan anggaran itu tidak dikorupsi.
baik di level desa tentu dengan levelnya masing-masing. Ya. Masyarakat desa ngawal di level desa, masyarakat di level menengah di kabupaten kota, kemudian di pusat kan kayak gitu. Nah, ketika masyarakat terlibat secara baik, maka ya kayak kasus ini gitu loh. Ini kan peran serta publik sangat luar biasa, peran serta masyarakat sangat luar biasa. Hampir semua kasus tindak pidana korupsi, pengungkapan tindak pidana korupsi itu tidak lepas dari peran serta masyarakat. Nah, semakin baik kesadaran masyarakat bahwa korupsi ini harus dilawan dan ini harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat itu, maka korupsi ini akan semakin mudah ditekan. Kalau menghapus sepenuhnya kayaknya masih butuh waktu yang sangat lama. Gitu. Kayaknya hampir semua negara punya tantangan sendiri kalau menghapus ya. Setidaknya meminimalisir, menurunkan angka korupsi itu tidak tinggi kayak sekarang kan kayak gitu misalnya. Nah, peran publik ini, nah pemerintah harus membuka ruang itu. Membuka ruang itu, bagaimana cara pemerintah membuka ruang itu ya dengan membuka informasi. Informasi tentang anggaran. Makanya dalam perspektif kami misalnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran itulah menjadi pintu masuk gitu loh, menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Oke. Mas, tapi kan tadi saya flashback ini kaitannya dengan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya soal tidak adanya koordinasi antar lembaga dan lain-lain itu. Nah, penyebab lain yang kemudian orang menjadi korupsi ini kan bisa dibilang selain soal tidak terkoordinasinya antar lembaga, ini juga kaitannya dengan hukuman bagi koruptor. Betul. Itu hasil kajian Fitra, hukuman bagi koruptor itu mempengaruhi nggak orang untuk melakukan korupsi? Misalnya karena hukumannya cuma 6 tahun, cuma 4 tahun. Itu dalam temuan Fitra gitu ya. Ada nggak temuan Fitra kaitannya dengan hukuman itu mempengaruhi orang untuk mau melakukan korupsi atau membacanya gimana Fitra? Ya, terkait dengan sanksi betul. Atau hukuman bagi koruptor ini memang masih menjadi perdebatan panjang dan dilema. Pemberian hukuman sampai saat ini tuh belum memberikan efek jera. Belum memberikan efek jera. Betul. Nah, indikatornya di mana? Tadi angka korupsinya semakin tinggi kan kayak gitu kan. Iya. Angka korupsinya semakin tinggi. Artinya orang banyak yang suka korupsi. Iya, betul. Baik sendiri maupun berjamaah gitu kan. Nah, di aturan di undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu atau undang-undang KPK itu kan sudah jelas sebenarnya hukumannya sampai seperti apa. Level yang paling ringan sampai yang paling berat misalnya hukuman mati. Itu kan diatur ya. Kita nggak berani begitu ya. Nah, di undang-undang kita kan nggak berani. Ya maksudnya di undang-undang ada, tetapi eksekusinya nggak berani. Iya. Karena bicara tentang tadi HAM macam-macam. Iya, betul. Bahkan padahal kalau kita lihat misalnya hasil kajiannya PBNU itu kan dibolehkan ya. Betul. PBNU itu kan membolehkan hukuman mati kan gitu. Ya sebelum dihukum mati dipotong tangannya dulu lah. Kira-kira kan kayak gitu kan. Secara syariat kan begitu karena prosesnya ke sana. Tetapi sekali lagi bahwa secara aturan regulasinya sebenarnya sudah clear. Sudah clear ya. Cuman penegakannya yang regulasinya udah clear ya. Penegakannya yang bermasalahnya. Tadi misalnya di undang-undang itu kalau kejahatan itu dilakukan dalam posisi yang luar biasa ya. Kejadian khusus misalnya kayak kebencanaan atau apa, itu bisa dihukum mati loh. Tetapi kan kita tahu semuanya sepakat nih, negara, dunia itu sepakat bahwa COVID itu adalah kejadian luar biasa. Tetapi ketika ada oknum kemudian mengkorupsi uang negara pada saat kondisi yang luar biasa itu, nggak berani dieksekusi hukum mati. Betul. Kan kayak gitu kan. Apa problemnya? Ya penegakan hukum kita masih bermasalah. Kita belum tuntas di situ. Nah, terus ngapain terus kemudian pasal itu dimasukkan di dalam undang-undang kalau kemudian tidak bisa dieksekusi? Betul. Ya kan? Gitu itu kan. masih menjadi perdebatan kan kayak gitu. Oke, Mas. Ini saya akan menyinggung kaitannya dengan reformasi birokrasi. Era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini kan mencoba untuk mengimplementasikan dan menerapkan reformasi birokrasi kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Betul. Zaman Gus Dur itu kan di mana beliau membentuk Satgas tindak pidana korupsi di internal ya, khusus untuk internal pemerintahan. Karena memang sebelum itu kan belum ada KPK ya, waktu itu kan belum ada KPK.
Dan itu banyak kalangan yang menyebut bahwa paling tidak di era Gus Dur itu tindak pidana korupsi cenderung minim gitu ya. Meskipun mungkin ada tapi minim. Kalau Fitra sendiri mungkin punya pandangan tersendiri kaitannya dengan reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Gus Dur saat itu? Ya, terobosan kebijakan yang diambil oleh Gus Dur itu kan sebenarnya menjadi embrio lahirnya KPK. Ya betul. kan? Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 itu. Betul. Ya kan, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Nah, itu yang kemudian mengamanatkan dibentuk satu lembaga khusus untuk menangani itu kan kayak gitu. Nah, saya kira ini salah satu terobosan kebijakan yang luar biasa ya. Maksud saya gini. Nah, kalau komitmen itu bisa seperti itu, ya misalnya seperti yang dilakukan oleh Gus Dur misalnya, bahwa korupsi ini memang persoalan serius, gitu loh. Dan ini tidak hanya sekedar orang ngambil duit negara, tetapi dampak yang dihasilkan dari ngambil duit negara ini luar biasa luasnya. Maka harus ditangani secara khusus. Nah, pandangan Gus Dur kemudian mendorong terbitnya undang sampai dalam posisi ini. Di eranya beliau kemudian menerbitkan Undang-Undang 3099 tahun 99 itu sebenarnya bentuk komitmen yang serius. Yeah. Nah, cuman kan ke belakangnya sini agak kemudian bermasalah kan, gitu ya. Ya tadi misalnya kita juga tidak menutup mata bahwa adalah ya kasus-kasus yang kemudian terjadi pastinya di era tahun-tahun itu kan gitu. Tetapi ada komitmen serius nih kan kayak gitu kan, komitmen serius yang coba didorong oleh pemerintahan era Gus Dur waktu itu. Nah, cuman ketika berjalan ke sini kok semakin melemah ya. Arahnya semakin tidak jelas kan kayak gitu kan. Dan semakin lemah tadi indikator-indikatornya, jumlah korupsinya semakin banyak kan kayak gitu. Indeks persepsi korupsi IPK kita menjadi turun kayak gitu kan. Nah, situasi-situasi itu saya kira legacy Gus Dur itu memang terutama bagi NU ya, warga NU terutama dan PBNU, karena ini podcastnya di PBNU. harus dikawal secara serius. Tapi kan ini Mas, masyarakat NU kan mayoritas. Iya, makanya justru karena mayoritas itu. Jadi, maka ketika terjadi korupsi yang korban kan masyarakat NU. Maka itu. Nah tadi Mas, makanya dorongan kita, publik NU ini kan misalnya besar sekali nih ya. Publik NU ini kan besar sekali dan hasil Munas, alim ulama dan yang lain itu kan sudah clear menurut saya, sudah clear secara kami sebagai aktivis yang bergerak di isu tentang transparansi korupsi itu menganggap bahwa ini sudah clear dan bisa menjadi alat bagi negara, sebagai pijakan bagi negara untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi yang sudah digagas misalnya oleh Gus Dur. Dan NU harus mendorong ke sana secara serius. Kalau enggak ini bahaya juga kan gitu loh maksudku. Jangan sampai kemudian ini menjadi problem ya, menjadi bumerang di tengah masyarakat kita dan terkesan kita terutama NU sebagai sebagai pendorong lembaga KPK misalnya dalam posisi ini waktu itu oleh Gus Dur itu dianggap tidak serius, justru membiarkan pelemahan-pelemahan yang dilakukan terhadap KPK misalnya kayak gitu. Oke Mas, ini obrolannya sudah sangat puncak dan sangat penuh dengan keluar biasaan, karena saya sendiri baru tahu ternyata datanya seperti itu ya. Yang diungkap oleh Fitra ini masukan yang sangat baik untuk saya pribadi terutama. Nah, tapi terakhir untuk Mas Badiul, bicara soal korupsi, kehadiran KPK kan saat ini disorot juga, terutama kaitannya dengan kinerja. Menurut Mas Badiul soal KPK ini bagaimana? Apakah perlu untuk direformasi di dalamnya atau harus bagaimana agar kemudian mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat? Ya, saya kira memang terutama kurun waktu 10 tahun terakhir ya, memang tantangan berat KPK itu adalah mengembalikan trust publik, trust masyarakat terhadap mereka, karena banyak kasus yang memang sudah melingkupi ya, mulai dari yang paling besar dulu soal cicak buaya ya, itu yang salah satu pintu besar ya, bagaimana kemudian terjadi ketidaksinkronan lembaga penegak hukum kayak gitu kan. Nah, dan itu juga efeknya ke KPK luar biasa, kriminalisasi komisioner itu kan menjadi problem serius. Nah, saya kira memang kalau kita lihat
tren tadi ya, kinerja KPK ini kan kecenderungannya melemah. Betul. Melemah, dan itu saya kira memang karena mungkin juga perspektif yang dibangun agak digeser sekarang. Iya. Ya kan, dari penindakan ke pencegahan. Nah itu. Nah ini saya kira juga perlu dikaji oleh teman-teman NU ya, bagaimana kemudian perspektif pemberantasan korupsi ini, apakah memang kalau dulu kan kenceng di penindakannya sehingga ini bisa dianggap cukup lebih efektif secara kinerja daripada pencegahan. Nah karena pencegahan itu menjadi ranah yang dimiliki oleh di internal masing-masing juga melakukan itu kan kayak gitu. Tetapi secara umum kalau kita lihat memang kinerja KPK melemah kan, melemah, dan itu yang saya kira menjadi tantangan bagaimana kemudian KPK harus lebih serius lagi memenuhi ekspektasi masyarakat bahwa ayo dong korupsi ini diseriusi, jangan main-main gitu loh. Soal komitmen itu. Ya, komitmen tadi itu, bahwa kalau di NU misalnya komitmen Gus Dur yang sedemikian besar itu ya harus sampai di Gedung Merah Putih di Kuningan gitu loh. Tidak hanya selesai di semangatnya Gus Dur saja, tetapi nah bagaimana mendorong itu ya semuanya harus bergerak ke sana. Dan ini harus menjadi gerakan bersama, menjadi isu bersama, musuh bersama, agar kemudian korupsi di semua lini itu bisa ditangani dengan baik. Oke, siap Mas Badiul, luar biasa obrolannya. Ini menarik dan banyak sekali daging yang bisa kita konsumsi masyarakat podcast NU. Mas Badiul, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kunjungannya dan juga bersedia waktunya untuk menjadi narasumber podcast NU. Beginilah cara NU memberikan informasi yang edukatif untuk masyarakat, dan mudah-mudahan dengan upaya ini paling tidak masalah-masalah yang ada di negara kita bisa sedikit terurai ya. Pemirsa podcast NU, kami undur diri. Banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Badiul sebagai aktivis dari Fitra. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini memberikan banyak input knowledge yang bisa diterima oleh semuanya, dan mudah-mudahan apapun yang terjadi di bangsa kita tetap bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.